It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Niko, kamu sekarang tutup mata deh. Aku ada surprise buat kamu. Surprise? Wah, aku suka kalau ada surprise. Oke. Aku tutup mata sekarang. Tara, ini buat kamu. Wah, Baru minggu lalu aku diajak berlibur ke Bali. Dan aku lihat ada yang super unik ini buat kamu. Coba buka deh. wah, asik. Hah? Apa ini? Nah, ini uniknya. Yuk, kita buka bareng-bareng ya. Loh, kok ada lagi? Wah, ini unik sekali. Aku suka ini. Terus buka Niko, kamu pasti suka. Wah, sapi kecil dong. Unik kan? Iya Harold, ini unik sekali. Keren. Di dalam satu boneka ini ternyata berisi banyak boneka lainnya. Bagus banget Harold. Thank you ya. You're welcome. Niko, hari ini kita juga ada surprise loh. Dari Roh Kudus, ada banyak surprise gift. Hadiah-hadiah kejutan yang akan Roh Kudus berikan pada kita. Wah, asik. Pasti teman-teman juga mau kan? Sip deh. Sekarang kita ibadah online dulu yuk. Buku Alkitabnya siapkan ya. Duduk rapi dan nyaman selama mengikuti ibadah online. Kita percaya Tuhan hadir saat kita ibadah online ini. Oh ya, ikut ibadah online ini sampai selesai ya. Supaya berkat Tuhan turun atas kita semua. Makan dan minum nanti saja kalau sudah beres ibadah ya. Keluarkan suara saat menyanyi dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Lord Jesus, we love you. We are ready to praise you, God. Holy Spirit, please be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu. Amin. Penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu. Amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan
Teramalah hatiku, ku rasakan hadiratmu, ku rasakan kasih-Mu. Hanya Kau yang ku perlu, ku mengasihi-Mu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Aku bayangkan kalau aku jadi Supergirl yang punya kekuatan bisa terbang, kekuatan super, dan kecepatan super. Wah, pasti aku jadi keren banget dan aku jadi bisa nolong banyak orang. Oh, atau kalau aku jadi Wonder Woman, seorang pejuang Amazon yang kuat dan tangguh. Tentu dengan kekuatan Wonder Woman yang ada dalam aku akan bisa menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang yang bisa kutolong, Kak. Wah, kreatif, Wina, kreatif sekali. Asik banget ya. Kalau memang beneran itu bisa terjadi, Wina. Kamu bisa kok menjadi orang yang bisa menolong banyak orang. Gak usah dulu jadi Supergirl dan Wonder Woman. Karena ada kekuatan yang lebih dahsyat dari apapun. Dan ini kekuatan yang super power yang diberikan secara nyata pada setiap kita loh, Wina. Itu bukan hayalan, tetapi sangat nyata, yaitu the power of the Holy Spirit. Oh iya, aku jadi ingat sekarang. The power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus itu kekuatan yang melebihi segalanya dan nyata bisa dialami olehku dan teman-teman. This is it. Ya, betul. Dan kerennya lagi, Allah melalui Roh Kudusnya ingin memberikan gift, hadiah pada tiap-tiap orang percaya loh, dengan tujuan untuk digunakan bagi kepentingan banyak orang. Gift, hadiah. Wah, aku suka hadiah. Teman-teman juga suka hadiah kan? Hadiahnya dari Roh Kudus itu apa, Kak Reti? Gift, hadiah yang bukan benda atau kekuatan tenaga. Dan tentu bukan power hayalan seperti Supergirl dan Wonder Woman tadi. No. Tapi hadiah yang langsung diberikan karena the power of the Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus. Coba kita lihat gift, hadiah itu yang dijelaskan dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita baca ayatnya ya. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Allah melalui Roh Kudusnya memberikan karunia, gift pada tiap-tiap orang supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti tadi Quina ingin menolong sebanyak mungkin orang, ya kan? Yes, aku mau banget Kak Reti. Oke, sekarang coba Quina baca ayat yang ke-8. Sebab kepada yang seorang
Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh Kudus memberikan gift atau karunia, hikmat dan pengetahuan. Masih ada lagi nih hadiah atau karunia lainnya. Coba lanjut baca ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Roh Kudus memberikan gift atau karunia iman dan kesembuhan. Masih ada lagi yang Roh Kudus ingin berikan, gift atau karunia pada setiap kita. Coba lanjut ayat yang ke-10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ya, Roh Kudus memberikan gifts atau karunia-karunia, yaitu mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Wah, hadiahnya bermacam-macam ya. Roh Kudus memberikan gift atau karunia yang khusus dan unik bagi tiap-tiap orang. Wah, ini luar biasa. Ternyata banyak ya. Aku ingin lebih tahu lagi tentang apa karunia-karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Dan apa ya manfaatnya bagi orang lain? Tentu Kareti akan jelaskan. Kita bayangkan seperti ini nih. Kita membuka hadiah dari Roh Kudus untuk kita. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Ada 9 karunia Roh Kudus. Spiritual gift namanya. Pertama, karunia hikmat. Kedua, karunia pengetahuan. Ketiga, karunia iman. Keempat, karunia kesembuhan. Kelima, karunia mujizat. Keenam, karunia bernubuat. Ketujuh, karunia membedakan roh. Kedelapan, karunia berbahasa roh. Kesembilan, karunia menafsirkan bahasa roh. Kalau karunia hikmat itu maksudnya gimana, Kak Reti? Nah, Kak Reti akan jelaskan satu-satu ya. Apa itu karunia hikmat? Karunia hikmat adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk memiliki hikmat. Ia diberikan kebijaksanaan untuk bisa mengerti bagaimana dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tepat. Misalnya gini, saat terjadi perselisihan nih antar teman gitu Kwina. Keduanya merasa dirinya benar dan masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Lalu kamu Kwina misalnya ya, tiba-tiba tahu sebenarnya inti dari permasalahan dan jalan keluarnya itu apa. Lalu Kwina atau adik-adik mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi sampai bisa diselesaikan dengan baik. Wow, keren sekali ya. Karunia hikmat itu bisa menolong orang-orang yang kekurangan hikmat dan membantu menyelesaikan sesuatu masalah. Kalau karunia pengetahuan itu apa, Kak? Karunia pengetahuan adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk memiliki pengetahuan dari Roh Kudus tentang keadaan diri seseorang atau suatu keadaan tertentu, baik pada masa yang lalu
pada masa saat itu ataupun pada masa yang mendatang. Contoh nih, Tuhan Yesus dapat mengetahui keadaan perempuan Samaria, bahwa ia pernah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang bersama perempuan itu bukan suaminya. Walaupun perempuan itu mengakunya bahwa ia tidak mempunyai suami, tapi Tuhan Yesus tahu. Dan bagi adik-adik, mungkin nih adik-adik, kamu bisa tahu siapa yang mencuri saat di kelas terjadi kehilangan sesuatu. Sekalipun saat itu tidak ada yang mengaku, tapi kamu mendapat karunia pengetahuan dan tahu. Oh, jadi diberi pengetahuan tentang sesuatu yang lalu, saat ini, dan sesuatu yang akan datang ya. Jadi Roh Kudus memberitahukan sesuatu kepadanya. Wow, keren banget sih. Terus kalau karunia iman itu gimana Kak Reti? Karunia iman menolong kita untuk mampu mempercayai janji Tuhan, janji firman Tuhan. Kemampuan tersebut muncul ketika atau tiba-tiba dan jauh melampaui kemampuan akal manusia nih. Khususnya dalam mempercayai sesuatu. Akibatnya nih, apabila karunia iman ini ya bekerja sama dengan karunia-karunia Roh Kudus yang lainnya, maka akan terjadi mujizat dan keajaiban yang luar biasa. Wow, dahsyat sekali. Ya. Bagaimana kalau karunia kesembuhan? Nah, kalau karunia menyembuhkan atau karunia kesembuhan ya adik-adik, adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mendatangkan kesembuhan atas penyakit atau kelemahan tubuh. Jadi apabila orang yang mendapat karunia kesembuhan nih, dia berdoa, meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Jadi saat aku diberikan hadiah karunia untuk menyembuhkan, saat aku berdoa bagi aku, mama aku, dan yang lainnya yang sedang sakit, maka kesembuhan akan terjadi ya? Nah, betul Kwina. Imani saja ya, hal itu akan terjadi. Dan serahkan waktu dan caranya pada Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk terjadinya kesembuhan itu. Kita hanya sebagai alatnya saja. Roh Kuduslah yang berdaulat. Amin adik-adik. Iya. Karena yang memberikan kesembuhan adalah dari kuasa Roh Kudus. Lalu sekarang karunia mujizat itu? Karunia mujizat adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk dipakai Tuhan mengadakan mujizat, yaitu karya Roh Kudus yang melampaui akal manusia. Karunia ini hampir sama dengan karunia kesembuhan. Hanya karunia mujizat bersifat lebih luas. Misalnya nih, terjadinya saat Musa membelah Laut Teberau. Mujizat yang luar biasa kan yang dilakukan oleh Musa. Dan masih banyak lagi mujizat lainnya. That's awesome. Ini yang aku gak tahu sama sekali. Apa itu karunia bernubuat? Karunia bernubuat adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerima dan menyampaikan pesan dari Allah. Dan kita menyampaikan pesan dari Allah kepada orang lain. Seperti Samuel. Ia mendapat pesan Allah untuk disampaikan kepada Imam Eli. Atau saat ini juga nih, bisa Roh Kudus berbicara kepada kita melalui ayat firman Tuhan. Lalu kita sampaikan kepada seseorang yang Roh Kudus tunjukkan. Oh, jadi orang yang menerima karunia bernubuat itu mendapat pesan dari Allah untuk disampaikan. Wah, ajaib banget ya. Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Kalau karunia membedakan roh itu apa ya?
Membedakan roh adalah karunia Roh Kudus yang memampukan untuk mengenali roh yang menguasai hidup seseorang atau yang berada di balik perbuatan seseorang. Apakah itu berasal dari Roh Kudus atau dari roh jahat atau setan? Ya, atau roh manusia dirinya sendiri. Nah, Roh Kudus dengan karunia membedakan roh ini membantu orang percaya itu untuk mengenali dan membedakan apakah ini ajaran palsu atau ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Wow, ini penting banget ya. Mengenali mana yang dari Allah atau mana yang bukan dari Allah. Terus bagaimana dengan karunia bahasa roh? Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita mengucapkan kata-kata baik kepada Allah maupun kepada orang lain dalam bahasa yang tidak kita mengerti dan tidak pernah kita pelajari sebelumnya. Kita dapat menyembah Allah dengan bahasa roh yang diberikan Roh Kudus itu. Oh, jadi hanya Allah yang mengerti ya saat kita berkata-kata dalam bahasa roh itu. Dan akhirnya yang ke-9, karunia menafsirkan bahasa roh. Pasti semua juga ingin tahu ya. Menafsirkan bahasa roh adalah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengartikan isi pesan Allah yang disampaikan dalam bahasa roh atau bahasa-bahasa lain yang secara akal manusia tidak kita ketahui artinya. Tetapi Roh Kudus yang membantu untuk bisa mengerti arti dari bahasa roh tersebut. Oh, jadi semua gift atau hadiah dari Roh Kudus itu ada arti dan fungsinya ya teman-teman. Dan tentu saja maksud Allah memberikan karunia-karunia roh kepada orang percaya adalah agar setiap orang percaya menyatakan kuasanya. Yes, jadi semua orang akan tahu bahwa kuasa Roh Kudus masih terjadi melalui orang yang percaya. Betul sekali. Dan supaya setiap orang percaya dapat melayani Tuhan dengan lebih baik. Amin. Jadi kita bisa menolong orang lain dengan lebih baik sehingga semakin banyak juga orang yang bisa kita tolong dan bisa merasakan the power of the Holy Spirit melalui hidup kita. Tepat sekali. Dan tentu nih supaya setiap orang percaya yang menerima karunia roh dapat menjadi saksi Kristus. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus sesuai dengan yang dikehendakinya. Coba bacakan dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Let's read the Bible. B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E, the B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan ya. Teman-teman, berarti Roh Kudus akan diberikan pada tiap-tiap kita loh. Gift, karunia atau hadiah dari Roh Kudus pada setiap kita secara khusus loh. Betul sekali. Yang perlu adik-adik lakukan adalah meminta spiritual gift, karunia Roh Kudus dalam hidupmu.
Adik-adik bisa meminta karunia apa yang paling adik-adik perlukan dalam hidupmu. Dan gunakan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Aku akan merenungkan dulu dan berdoa. Minta Roh Kudus saja yang akan menunjukkan padaku karunia apa yang aku perlukan. Walau sebenarnya aku belum ngerti sepenuhnya, tapi aku hanya mau mempercayakan semuanya kepada Allah. Faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Tepat sekali Kwina dan adik-adik. Mari kita minta supaya Roh Kudus saja yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan adik-adik semua yang telah Roh Kudus katakan kepadamu. Seperti yang telah dikatakan dalam ayat hafalan kita, Yohanes 14 ayat 26. Teman-teman, yuk kita nyanyikan lagu ayat kita dengan semangat. La 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 la. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. La 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 la. La 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 la. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. La 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 la. La 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 la. Yohanes 14 ayat 26. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yohanes 14 ayat 26. Sekarang mari kita ambil waktu untuk berdoa. Dengan tenang adik-adik bisa katakan kepada Roh Kudus untuk meminta karunia apa yang adik-adik inginkan. Roh Kudus akan memberikannya kepadamu sesuai dengan yang dikehendakinya. Yuk kita serahkan permintaanmu kepada Roh Kudus dan biarkan Roh Kudus bekerja dengan caranya yang ajaib untuk adik-adik. Kita akan berdoa ya. Roh Kudus, terima kasih untuk karunia-karunia Roh Kudus, spiritual gift yang Engkau sediakan bagi kami. Silahkan Engkau berikan kepada kami sesuai dengan keinginan hatimu, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, pakailah kami dengan karunia Roh Kudus yang Engkau berikan agar kami menjadi sakti-Mu, sehingga kuasa-Mu dinyatakan melalui hidup kami. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Wah, super sekali ya. Ternyata ada banyak lagi spiritual gifts yang Roh Kudus berikan kepada kita semua. Luar biasa ya, karunia Roh Kudus yang Allah berikan bagi kita. Aku berdoa biar Roh Kudus memberikan karunia hikmat kepadaku supaya aku menjadi orang yang sangat bijaksana. Kalau aku berdoa minta karunia imam
supaya aku semakin percaya bahwa mujizat bisa terjadi melalui aku. Oke, aku percaya teman-teman diberkati di ibadah online ini. Ayo sekarang langsung saja klik like, subscribe, share link ibadah online StarKid ini. Klik. Yuk kita datang langsung di ibadah anak StarKid Fajar Pengharapan di Kota Bandung. Kan asik bisa ketemu teman-teman yang seru. Teman-teman bisa lihat alamat dan info jam ibadah di website Fajar Pengharapan. Teman-teman bisa mengikuti ibadah onsite di Jalan Pasir Koja atau di Kopo dan atau di Lembang. Thank you buat teman-teman yang sudah daftar acara Star Kids Academy yang akan diadakan pada hari Selasa sampai Kamis, tanggal 1 sampai 3 Juli 2025 di Pasir Koja 58. Wah, aku sudah tidak sabar karena acara tersebut selalu seru tuh. Acara liburan bersama StarKid. Kesan Anak Connect juga seru. Yuk ikuti setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58. Saatnya memberi persembahan. Berilah persembahan dengan sukacita ya. Teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR. Papa, mama, atau orang terdekat bisa membantumu. God bless you ya teman-teman. It's quiz time! Karunia Roh Kudus, apa yang teman-teman akan doakan untuk minta kepada Roh Kudus? Tuliskan ya dan kirimkan jawabannya di nomor hotline ini dengan alamat rumahnya ya. Dan tunggu hadiah yang langsung dikirim ke rumahmu. Hebat, semua semangat ikut ibadah sampai akhir. Tetap semangat dan See you!